banyak yang menuduh saya macam-macam itu ya, gara-gara mengkritisi Deddy Mulyadi. Ada yang bilang bahwa saya ini terlalu benci begitu. Dasarnya saya sudah benci sama KDM. Makanya semua kesalahannya dicari. Itu yang pertama tuh. Yang kedua ada yang bilang ini yang lucu. Eh udah nggak kebagian lagi dana hibah. Makanya jadi nyerang-nyerang terus sama KDM begitu ya. Nah ini kalau yang kedua tentang dana hibah, ini insya Allah nanti kita akan bahas nanti ya. Nah terus kalau misalkan orang yang bilang saya itu benci KDM sehingga terbutakan, yang terlihat itu akhirnya hanya keburukannya saja, ya saya mah nggak usah bantah lah begitu ya. Orang yang ngikutin channel saya tahu begitu gimana pendapat saya tentang Deddy Mulyadi. Dan cuman saya balikin aja, kamu juga terlalu cinta sama KDM sampai nggak bisa melihat perkara yang buruk dari dia begitu. Ya itu kan debat-debat kusir aja ya, yang kayak gitu tuh nggak bisa, tidak esensial untuk dibicarakan. Nah, cuman saya ternyata ya scrolling begitu di media sosial, ternyata yang satu pandangan dengan saya ada juga ya, meskipun itu memang bukan pandangan mainstream di netizen ya. Cuman saya rasa nih kalau nanti suatu saat begitu ya, anaknya orang yang cinta KDM itu dibegituin sama KDM, itu kayaknya juga bakal sakit hati juga. Saya rasa begitu. Dan itu bulian terhadap anak ini luar biasa ya sudah. Kalau misalkan sampai tidak terganggu psikologisnya, itu saya rasa luar biasa berarti anak ini. Terlepas ya dari dia katanya iklan pinjol apa segala macam, itu bukan stressingnya pada saat ini begitu, bukan stressingnya. Dan Deddy Mulyadi pun waktu marahin anak ini di depan kamera itu tidak melihat dia itu sebagai apa-apa, tidak melihat dia itu sebagai mempromosikan pinjaman online, tidak melihat dia sebagai perempuan yang tidak memakai kerudung begitu, yang menebarkan aurat. Bukan itu masalah dia. Masalah dia itu si anak ini mengkritik Deddy Mulyadi, itu masalahnya. Ya, dan itu yang seharusnya menjadi stressing, menjadi perhatian begitu. Apakah bisa seorang pemimpin yang levelnya gubernur itu menjatuhkan harkat martabat seseorang, bahkan bukan seseorang, itu saya katakan kemarin itu ya, nilai-nilai kemiskinan di hadapan orang. Nah, itu nggak layak sama sekali. Nah, kita akan lihat ini ada wawancara dari perlindungan anak ya, yang saya rasa memang concernnya ke situ. Kita saksikan saja langsung. Ya, kita akan langsung mulai perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Bu Retno. Ini Bu Retno, perdebatannya seolah-olah kemudian bergeser dari penting tidak pentingnya wisuda dan perpisahan. Komentar Anda? Iya, pertama adalah ini usia anak ya, ini masih anak, dan anak itu sebenarnya ini terlepas dari jangan salah paham bahwa seolah-olah saya ini setuju atau tidak setuju ya terhadap itu, tidak. Kita kan sedang berbicara apa yang kemudian dibicarakan ya di dalam video yang sebentar. viral Nah, ini. itu berarti sudah dipastikan sekarang ya, dia itu seorang anak masih di bawah 17 tahun begitu. Dan kalau hitung-hitungannya anak atau tidak anak itu dengan hitungan pasti tahun begitu ya, itu kan ya sudah hukumnya seperti itu. Kalau di bawah 18 tahun ya anak-anak, kalau 18 tahun ke atas berarti dia sudah dewasa. Nah, itu hitung-hitungannya secara formal demikian. Dan malah begitu ya, kadang-kadang 18 tahun yang masih awal-awal itu masih kekanak-kanakannya ada. Cuma di sini sudah dipastikan bahwa si anak ini itu ya umurnya 17 tahun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memang betul tadi. Jadi stressingnya itu sudah berpindah tuh. Ini bukan sudah membicarakan study tour atau misalkan membicarakan wisuda begitu. Apakah itu adalah sesuatu yang disetujui atau tidak? Sebagaimana saya katakan kemarin, stressingnya sudah bukan di situ. Ini sudah beralih. Lah makanya pemimpin kayak gini ya, ini udah kelihatan nih, pemimpin kayak gini bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah. Minimalnya dalam perkara ini begitu. Itu malah nambah masalah. Kan bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah tuh. Kayak pegadaian. Kita lanjutkan dulu ya supaya paham dulu stressingnya di situ. Yang pertama, karena saya ini juga komisioner KPAI ya, pernah menjadi komisioner KPAI, setidaknya kita harus melihat gitu ya. Saya mengajak mari kita bersama melihat, ini anak, usianya belum 18 tahun ya. Confirm. Ini adalah anak. Yang kedua, hak anak
anak itu dilindungi loh. Ya untuk berpendapat, dilindungi Mhm. lewat Konstitusi RI, dilindungi juga lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, yang ketiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Sebentar. Saya sebenarnya Jadi Demul mengapresiasi itu bukan hanya tidak mengetahui hukum Islam, tapi ternyata tidak mengetahui undang-undang secara baik. Ya, karena bukan ahli hukum begitu. Ya seharusnya di belakangnya ada ahli hukum yang baik. Dan ini yang saya tekankan di dalam penjelasan saya tentang KDM kemarin ya. Coba lihat dulu ini. ya untuk berpendapat, dilindungi lewat Konstitusi RI, dilindungi juga lewat Undang-Undang Nah, ini Perlindungan poinnya. Anak. Nah, yang ketiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si Betul. anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Sebentar ya. Nah, Ini saya nggak kenal sama sekali sama Bu Retno ini. Ini Bu Retno namanya dari KPAI. Saya nggak kenal sama sekali. Cuman pandangannya sama persis, sis begitu, sama persis. Saya kemarin mengatakan ini kalau misalkan kata pembela-pembela KDM ini adalah presiden baik di dalam menyampaikan pendapat karena memang di sini terjadi dialog dan lain sebagainya, terjadi debat dan lain sebagainya. Tidak, ini tidak setara begitu. Jadi memiliki, ini bahasanya lebih bagus daripada bahasa saya, memiliki relasi yang tidak setara. Lawang ini anak baru lulus SMA atau mau lulus begitu ya. Baru lulus SMA atau mau lulus SMA. Sedangkan KDM ini sebagai gubernur terlalu jauh, Pak. Ya, ini ngobrol sama RW aja kayaknya ketinggian RW itu. Ini ngomong sama gubernur. Yang mana omongannya dipotong-potong begitu. Ini sangat tidak berbanding. Jadi saya rasa begini ya, KDM itu yang saya khawatirkan tadinya dia itu akan menghilangkan agama begitu. Dan itu memang sudah terjadi. Orang-orang yang cinta sama KDM akan melihat semua yang keluar dari dirinya itu benar. Ini luar biasa ya. Jadi ketika KDM itu ngomong agama, ya semua yang keluar dari mulutnya dianggap benar dan itu bisa mengeluarkan dari keimanan karena banyak perkataan KDM itu yang kontradiktif dengan apa yang seharusnya diatikodi begitu. Nah sekarang kejadian sekarang ini bukan hanya menghilangkan syariat, bukan hanya menghilangkan agama, tetapi juga menghilangkan empati. Nanti kita akan bahas itu di akhir ya, insya Allah. Ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan, ya kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejudge gitu ya anak ini gitu. Nah, menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Nah, itu sudah dari awal memang seperti itu ya. Sudah ada justifikasi. Jadi apa tadi bahasanya itu? Harusnya kan didengar. Jadi apa yang mau dibicarakan sama anak ini sebetulnya masalah masalah wisuda ya, atau masalah study tour atau masalah piknik lah begitu. Cuman itu saja. Kok kenapa KDM itu punya hak apa? KDM itu punya hak apa ngomong kayak gitu? Ini harus dididik, orang tuanya bukan begitu, ya. Nolongin pendidikannya kagak. Apa sih KDM itu? Ya Allah, ya Allah. Mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi, terlepas dari ini saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda dengan bukan ya, tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini, jadi konstitusi kita ngelindungi gitu. Oke. Nah jadi tadi ya harusnya itu kan ngobrol berdua ya, nggak berdua ya, berempat atau segini pun ngobrol segini pun nggak ada masalah, tapi jangan
kamera, jangan diviralkan begitu. Karena itu akan menyakiti banyak sekali hati orang dan akan menjadikan orang-orang yang sama cinta KDM nggak punya empati, ya, nggak punya empati, tidak bisa melihat struktur yang sudah rusak di sebelakang apa-apa yang terjadi ini. Nah, banyak juga nanti komentator tuh yang bilang ya, ini kan saya tuh kan komentator dikomenin lagi. Yang itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya kalau nonton sepak bola itu yang ngomong siapa ya, komentator. Dan komentator itu biasanya nggak dikomenin lagi, itu berhenti di dalam komentator. Akhirnya nanti itu akan menjadi perspektif baru bagi yang menonton begitu. Nah, cuman kan sekarang zamannya sudah berbeda begitu. Saya komentarin KDM, orang-orang komentari saya. Which is ya gak jadi masalah juga ya, silahkan kalau mau kayak gitu, gak jadi masalah. Cuman lucu kalau misalkan komentarnya ini akhirnya mengatakan seperti ini, oh kamu juga AA begitu ya, atau Ustadz atau apalah ngomongnya, burut atau apalah, terserah kamu ya, kamu juga harusnya itu burut, jangan ngomentarin di belakang, kamu juga harusnya ketemuin Deddy Mulyadinya. Loh, kalau begitu pola pikir ya ketemu salah, berarti saya salah, Demul salah, berarti dua-duanya salah. Ya, kalau dua-duanya salah, terus kamu itu cinta sama Demul, kenapa kamu nggak tegur si Demul itu? Kumaha sih pola pikir? Nah, orang-orang udah nggak bisa mikir sekarang itu. Sebenarnya nggak apa-apa, dan karena ini anak, bukan manusia dewasa. Ingat, kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua, jadi guru, atau jadi gubernur apalagi gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak, saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Sebentar ya, ini memang ada cara komunikasi yang berbeda dengan anak itu. Ada cara komunikasi yang berbeda. Salah ya, cuman cara mengkomunikasikannya berbeda. Ini ya, jangankan buat anak, buat orang dewasa saja perkataan Demul ini tidak tidak proper begitu. Ini bukan pada tempatnya. Ini mempenetrasi banyak sekali prinsip-prinsip yang tidak boleh ditembus begitu. Jadi kalau misalkan saya begini ya, contoh nih, saya punya tetangga misalkan. Tetangga saya ini, dia orangnya miskin, misalkan begitu. Yang mana si tetangga saya ini ingin supaya anaknya itu mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maka akhirnya dia itu berusaha menyekolahkan misalkan, berusaha mengkuliahkan, atau misalkan taruhlah dia itu dimasukkan di SMA yang favorit begitu, yang mahal. Yang mana pada akhirnya itu kan akan sangat tersiksa sekali ya di dalam membiayai si anak itu. Nah, terus si ibu ini dia itu sering keliling-keliling rumah untuk ngutang nih buat minjem duit sama orang begitu, karena biaya sekolahnya tidak sedikit. Si tetangga ini itu tidak boleh mempenetrasi prinsip yang dipakai oleh si ibu ini, karena dia punya pertimbangan macam-macam. Jadi kalau nggak mau beri, sudah jangan beri, selesai begitu. Aduh maaf ya, kita misalkan tidak setuju dengan prinsip dia, lah orang banyak gaya aja, orang miskin aja sekolahnya tinggi-tinggi begitu ya. Ya udah, itu kan urusan dia sebetulnya. Kita itu cukup cuman bilang saya nggak punya duit begitu. Udah, kalau kamu memang tidak setuju sama prinsipnya, atau misalkan nih gara-gara iPhone ya, kita kan nggak ngerti. Saya tuh heran ya, sampai iPhone-nya orang itu kok dikomentarin. Nih ya, dia itu yang beli iPhone ya dia, yang bayar ya dia. Itu saya juga bagus tuh ada komentar di bawah. Tuh bedanya orang miskin sama pejabat begitu ya. Kalau orang miskin itu, dia itu belagu sedikit, itu yang tanggung jawab itu dia. Oke, orang miskin belagu begitu ya, kita katakan. Sampai ngutang apa segala macam. Yang rusak hidupnya siapa? Ya kan dia sendiri begitu. Ya, harus mempertanggungjawabkan. Lah para pejabat itu, ya gaji 5 juta, 6 juta aja, belagu begitu. Ya, itu kan coba lihat sama kamu itu. Gaji-gaji resminya para pemimpin. Mana yang tinggi gajinya? Nggak ada. Lah terus mereka bisa dapat fasilitas sebesar itu dari mana? Ya tanya sendiri. Terus siapa yang bertanggung jawab? Kita rakyat begitu yang bertanggung jawab. Lah Deddy Mulyadi ini ngomong sebagai pemimpin ya kepada rakyat miskin. Orang miskin itu lo bayar pajaknya sama. Malah kan si Deddy yang kemarin nggak bayar pajak. Alah, ngemplang pajak aja gaya ngomongin orang miskin begitu. Si Demul tuh ya, ini gimana sih orangnya? Dalam pengertian orang miskin siapapun dia, itu kalau misalkan ke Alfamart beli rokok, ya tetap harganya segitu, nggak ada diskon pajak tuh buat orang miskin. Terus misalkan mereka belagu lah kok dikomentarin oleh seorang pejabat. Ya, itu mungkin kalau misalkan Ustadz yang komentarin masih mending tuh. Gak ada urusannya begitu. Kamu itu kok miskin belagu misalkan begitu ya. Ustadz yang ngomongnya. Ya meskipun itu nyelekit ya. Ini bedanya Gus Miftah sama Demul. Gus Miftah itu ya merendahkan martabat orang miskin di hadapan orang banyak, yang kena cercaannya Gus Miftah. Ini Demul ini sudah lain. Demul ini spesies lain dia itu.
Ya, ini harus hati-hati. Ini kayaknya lebih parah dari Mulyono si Demul ini. Itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkena langsung, termasuk Baik. anak-anak, guru, dan orang tua. Baik, Begitu, Mbak. Bu Retno, berarti apa yang Anda ingin katakan tentang bagaimana seorang gubernur Deddy Mulyadi berdialog dengan seorang anak dalam relasi yang tadi Anda katakan tidak setara, tidak selevel? Apa catatan Anda dengan gaya komunikasi yang terjadi dalam video yang kemudian viral dan kita bisa lihat kemudian seperti apa respon netizen kepada pada viralitas yang terjadi itu dan siapa kemudian yang diuntungkan, siapa yang kemudian akhirnya menjadi dirugikan di dalam video itu? Iya, pertama memang Kang Deddy ini kan punya ciri yang begitu ya. Jadi artinya itu karakter. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang nggak apa-apa. Saya juga senang sih dengan cara ceplas-ceplosnya beliau gitu. Tetapi ketika berdialog dengan anak nih beda. Nah, sebentar. Gitu Itu ya. betul ya. Jadi kalau secara karakter memang tidak ada dipermasalahkan. Apalagi kalau si Demul ini dia bisa menempatkan karakter itu kepada orang yang memang selama ini menyengsarakan rakyat begitu. Cobalah sama korporasi-korporasi yang tidak bertanggung jawab, coba ngomongnya kayak gitu. Kita kan senang malah ya. Lah ini malah sama orang-orang yang Miss Queen, ya sudah lepas ratu lagi itu Miss Queen. Cara kita berdialog antara orang dewasa dengan anak tuh lain. Nah, yang kedua adalah ini kan seolah mengaburkan ya. Jangan sampai kita juga gini ya. Orang Indonesia ini suka gini loh. Seolah kalau kita membantah gitu ya, atau kita punya pendapat berbeda, kemudian dianggap tidak suka. Nah, betul. Enggak. Ini kan soal mengkritisi. Nah, itu betul. Ya. Jadi kenapa sih kok seperti itu? Saya tuh nggak suka sama Demul. Demul itu cuma satu masalahnya. Tadinya sama saya itu. Apa? Jangan ngomong masalah agama. Selesai. Ya, kebijakan-kebijakannya itu nggak bakalan mengkritisi urusan, dia tuh lebih tahu begitu kebijakan-kebijakannya. Termasuk di sini. Ya, kebijakan-kebijakan apa misalkan? Ya, kebijakan seperti memberhentikan study tour, memberhentikan wisuda. Itu saya mah nggak bakalan komentar. Ya setuju aja lah, nggak ada masalah. Meskipun nanti dari segi apa hukumnya pada PRD ini ada permasalahan yang lain begitu. Itu bukan di situ. Sekarang masalahnya ini sudah terbuka. Si Demul itu siapa? Udah kelihatan. Tapi kok kenapa orang-orang itu suka melihatnya seperti itu? Tatkala kita mengkritisi seseorang, kok kita jadi benci begitu? Saya kritisi Said Akil Siroj, saya jadi benci begitu sama beliau? Enggak, itu pada perkara-perkara partikular. Yang mana perkara partikularnya itu selesai. Itu satu. Jadi yang bukan masalah kontennya ya Bu Retno, bukan masalah kita pro atau tidak pro dengan kontennya, tetapi dengan bagaimana caranya begitu ya? Betul. Dan yang kedua kita harus menghargai anak ini. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan. Jadi misalnya dengan kata-kata yang menurut saya sangat menyakitkan, itu harusnya tidak boleh dilakukan dan itu contoh buruk pada anak-anak kita. Coba nanti kamu lihat, saya nanti sertakan insya Allah linknya ini di Nusantara TV. Nanti saya sertakan linknya. Kamu lihat di situ komentar-komentarnya. Ini nanti yang kena bully siapa? Bu Retno ini nanti kena bully. Si Bapak DPRD itu kena bully juga. Udah bubarkan saja KPAI begitu ya, nggak tahu KPAI itu kerjanya apa aja. Buat Bapak itu panjang, masya Allah. Kemudian saya lihat itu ada di video yang lain gitu ya, orang-orang yang ngebela KDM itu sampai banget menjurutkan si anak ini anak loh, anak kecil begitu ya, dibilang apalah kata-kata yang nggak pantas juga sama si Demul. Ini barbar sudah ya. Jadi kalau misalkan dikatakan netizennya orang Indonesia itu barbar, emang bener. Jadi kita harus siap mental nih ya. Orang yang dewasa aja kadang-kadang bisa sampai ngeper kok. Kadepin komentarnya netizen Indonesia ini, apalagi anak kecil ini sudah barbar ini. Sudah keterlaluan begitu. Demul ini tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayaknya yang jadi gubernur Jawa Barat itu harusnya Pegadaian. Aduh, gimana ini ya? Misalnya kalimat udah miskin, belagu, sok kaya gitu. Padahal ini bukan itu loh. Ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa. Tapi dia ingin berpendapat. Dia ingin pendapatnya itu didengar. Dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong. Ya, lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini. Yang sederhana aja. Maksud dia gini.
wisudanya di sekolah aja sederhana, mungkin dia mau bicara begitu ya, sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih tapi memberi kenangan. Nah kayak kan gini, emang nggak cukup kenangan 3 tahun. Nah misalnya dia itu Ini pingin saya tidak kayak komentar lah kalimatnya ya kan urusan ini. ada tuh di video dia yang lain, misalnya gini, ada anak SMA dan SMK yang mungkin nggak punya uang untuk kuliah. Nah, makanya pada level SMA ini, kayaknya wisuda itu menjadi hal yang diinginkan, begitu kan? Iya. Nah, saya juga orang yang sepakat bahwa TK, SD, SMP itu nggak perlu. Tapi mungkin SMA dan SMP perlu dengan sejumlah catatan dan itu bisa diatur oleh Pemprov. Nah, Justru sama. kalau yang Nah, penolakan ini tidak ada. apa namanya baru ke anggota DPRD-nya. Jadi anggota DPRD-nya itu melihat kebijakan Demul dari segi hukum. Saya nggak mau komentar. Tadi ya bagian terakhir dari Ibu itu saya setuju apa namanya adanya wisuda, adanya study tour, adanya perpisahan. Saya juga tidak komentar. Itu nggak urusan saya lah ya. Cuman ini di tengah-tengah pembicaraan Bapak ini Bapak DPRD ini ada yang menarik ya. Kita lihat dulu nih. Maka dari itu sebenarnya Jadi dari begini. mana kira-kira ini KDM tiba-tiba mengatakan bahwa orang tua merasa diberatkan, kemudian Ya, harusnya sebentar ya, saya tidak kasih ada. konteks dulu nih. Jadi konteksnya begini, Demul itu kan bilang bahwa apa namanya, bahwa aspirasi jangan ada study tour dan lain sebagainya itu didapatkan dari masyarakat. Nah, cuman kan yang menyerap aspirasi secara formal itu kan sebetulnya DPR itu, dalam kasus ini DPRD. Ini malah tidak mendapati begitu. Nah kita kan ini nggak ada sensus yang apa, nggak ada sensus yang valid kan, soalnya tidak ada yang memakai metode ilmiah. Nah cuma setelah itu baru terjadi. Jadi dari mana dari mana dong? Malah jadi kong. Dari mana dong KDM ini dia punya kesimpulan bahwa masyarakat itu sudah tidak mau ada sudah tidak mau ada study tour dan lain sebagainya. Nah ini yang dikonfrontasi begitu. Ini kita saksikan lagi nih. Diatur oleh Pemprov. Justru Oke. kalau yang penolakan tidak ada. Maka dari itu sebenarnya Jadi dari begini. mana kira-kira ini KDM tiba-tiba mengatakan bahwa orang tua merasa diberatkan, kemudian harusnya tidak ada wisuda di level SMA? Ini yang ingin saya sampaikan. Kita jangan sampai TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu KDM jangan mancing. Kang Deddy Mulyadi kalau memang beliau berpikir bahwa Presenternya itu tidak kasihan. dilakukan, keluarkan suratnya. Nah itu sampai situ dulu ya. Jadi semua perkara itu ada landasan hukumnya. Pecinta KDM itu loh, KDM-nya udah jadi kitab suci ya. Kalau ini udah semua nih. Kalau ngobrolin agama, landasannya KDM. Kalau nggak sama KDM, yang nggak sama itu yang sesat. Hukum itu landasannya TikTok KDM. Kalau nggak sama TikTok KDM, dianya yang salah begitu. Padahal semuanya itu ada aturannya. Ini negara punya hukumnya, agama punya landasan hukumnya. KDM ini kurang ajar. Sampai pengikut-pengikutnya jadi kayak gini, Masya Allah, udah lebih barbar daripada fansnya K-pop ini kayaknya, fansnya KDM itu. Ini lucu nih. Jadi KDM jangan banci ya. Ini saya nerusin apa perkataan beliau ini. Tolong ingat ada Undang-Undang Nomor 20 Kasihan presenternya. tentang Sisdiknas, ada Kepmen Diknas Nomor 75 tahun 2016 bahwa ada wisuda dan study tour itu melalui proses panjang. Salah satunya melalui komite sekolah. Ini Saya saya komentar ingin dalam hal itu ya. Pak Dede dan juga Bu Retno mengungkapkan kira-kira harapannya seperti apa setelah ini, karena anak ini di media sosial sudah terlanjur Betul. terbully. Kesian itu. Jadi apa kira-kira harapan dari Bu Retno dan Pak Dede kelanjutan setelah anak ini tereksploitasi dengan cara yang sangat Coba lihat bahasanya, tereksploitasi. Betul, itu kan bahasa saya kemarin tuh seperti itu juga. Ya kalau orang jernih ngelihatnya ya, presenter kayak gini itu harus jernih, jurnalis itu harus jernih melihatnya. Sama kesimpulannya itu. mengerikan ya untuk ukuran anak-anak, karena kemudian Betul, sudah semua mengerikan data-datanya dibuka dan narasinya memang sangat tidak menguntungkan untuk anak ini. Bu Retno dulu mungkin. Ya, pertama kita semua ini harus punya cara pandang perlindungan anak dan perspektif anak, ya, serta psikologi perkembangan anak. Nah, ini kita betul-betul tidak melindungi, ya. Jadi ini berdampak sangat buruk, bahkan kepada mungkin keluarga dan saudara-saudara si anak ini sendiri. Nah, menurut saya ini konteks yang harus dipahami dan melalui Nusantara TV, ya. Saya rasa ini penting sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat. Jadi kita harus memandang anak sebagaimana manusia yang belum dewasa dan pada posisi dia ya sebagai anak. Yang kedua, Nah, sudah itu selesai ya. Nah, itulah memang kepentingannya di situ. Jadi sepertinya Bapak DPRD yang tadi sama Bu Retno ini sepertinya juga pendukung Mbak Alwi. Wah, itu framingnya udah macam-macam, atau mereka berdua itu penerima dana hibah di Garut.
itulah ya, udah baca-baca, Masya Allah. Itu saya jadi ingat perkataan Imam Sanusi. Apa menyebarkan ilmu zaman sekarang itu zamannya Imam Sanusi, beliau berkata itu ya. Itu hampir-hampir bisa dikatakan haram. Kenapa? Ya karena orang-orang yang mendengarnya sudah tidak bisa menerima ilmu begitu. Jadi malah berbahaya sama kita yang ngasih ilmu itu yang berbahaya malah. Jadi ya tidak diserang secara fisik, jadi diserang secara psikologis kalau sekarang itu ya. Nah, makanya harus kuat-kuatlah orang yang memang dalam suatu permasalahan nanti, dalam beberapa permasalahan berseberangan dengan demul ini. Karena demul itu sekarang sudah alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan gelar sang maha benar dari dari muhibinnya begitu. Itu hati-hatilah ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah dajjal. Ini baru fitnah demul aja udah kayak gini, itu dujel itu ya. Ya gimana kita nanti kena sama fitnah dajjal. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.